Jadi anak-anak, sekarang saya dipercayakan sama ibu guru kalian ini untuk memberikan penjelasan bagaimana cara menulis yang baik. Itu sudah ada contoh di papan tulis. Coba dengarkan apa yang saya perintahkan. Anak-anak, baca dulu yang di papan tulis itu. 1, 2, 3. Bikin itu berita hati. Ternyata aku bisa jadi guru rupanya ya. Paten kali ya. Pikir itu pelita hati. Macam mana kau, bos? Aku bangga punya bos seperti kau, membaca aja agak kalap-kalap. Bagaimana dengan tulisan kau? Saya nah. Engkau keleh nih. Sesuai aturan cara menulis yang baik itu jarak harus 30 cm bos dari buku yang ditulis. Coba ukur dulu bos. Begini bos. Ganjal. Tidak, tulis. Itu jarak yang baik, tulis bos. Baca bos. Pikir. Yang apa aja kau tulis bos? Bukan kode alam kau bikin tuh bos. Macam mana kau bos? Jangan magah-magah lang kau. Ambil bos engkau. Jangan kau marah-marah. Lupa bos. Ini tulisan halus kasar kau ini kurang tepat. Mana ada halus kasar nih? Begini. Ini udah kasar semua. Urut balok nih. Kalau untuk teknik menulis sesuai dengan pengalaman yang pernah ku pelajari juga. Kalau percaya tanya ibu guru itu nanti. Ada yang halus tarik, tipis, tebal, putar. Iyan pulang kau ngajak-ngajaki. Mana kapasitas engkau ngajak-ngajak ini? Ini pakai pulpen pula kau bikin. Tak usah pakai pulpen. Ada ini. Nih, lebih terang. Spidol. Ibu guru aja nulis pakai spidol. Masa awak nggak bisa? Hamba nggak bisa nulis pakai spidol. Sudah makin kacau lah bos. Aduh, penik. Tak usah kau pakai ini. Ini yang bagus. Karena ini bisa untuk
membikin tebal, halus, tarik gitu. Ini pensil. Ngajak-ngajak nih. Kalau belajar walis kasar. Betul. Bu apa nama? Ibu Surta Simarmata. Betul kan Ibu? Betul. Pakai pensil untuk belajar pertama kan? Nah, benar. Itu simbang mata. Benar, pakai spidol. Bukan, pakai pensil. Oh, pakai. Jadi kalau ke atas tarik pelan, Oh. tulis ke bawah tekan jadi halus. Ulang halik itu, ulang halik. P dari atas dulu dia ke bawah agak ditekan. Agak ditekan jadi dia tebal, kasar dia, ya kan? Tebal dulu. Tebal. Tebal woi, tebal. Kasar. Udah tuh halus lagi, Bu. Iya. Iya halus lagi. Bolak boleh halus jadi lah, Bu. Ih, cantiknya tulisannya. Coba hambekeleh. Alus, kasar. Alus, kasar. Nama engkau siapa? Nora Sinaga. Siapa? Nora Sinaga. Nora Sinaga. Pemilih hamba ada. Tahu engkau siapa? Raumauli Sinaga. Tanya lagi, siapa? Kau tanya lagi, siapa bilang? Siapa? Raumauli Sinaga. Ada juga si Romian Siaan. Hahahan. Engkau pakai kacamata, Ambo juga pakai kacamata. Itu tanda orang pintar ya. Ya, Yan, Ambo keleh. Cantik kali tulisan kau. Ini baru Medan. Cantik kawal-kawal, seorang malam susah. Happy Noria, berulang kali ku coba memahami, berulang kali aku bertanya, haruskah diriku selalu menderita? Di hatiku bukan karena cemburu, sakit di hati karena janji. Sia-sia sudah diriku menanti sini. Hei boy, Awang, kau kalau nggak salah, ternyata tadi kami tengok kau lagi mengamen di simpang Padang Bulan. Siapa? Betul. Siapa nama kau? Cemana boy? Namaku Bang, Gom-Gom Bang. Gom-gom. Iya, Gom. Mau kemana kalian? mau ke rumah Pak ini. Hah? Oh aja. Hah? Ini rumah kalian? Iya, Pak. Besar kali. Rumah kalian ini pak? Bukan Pak, ini rumah singgah. Oh rumah singgah. Rumah singgah. Maksudnya rumah singgah macam mana itu? Rumah singgah tempat anak-anak jalanan untuk belajar tinggal di sini. Oh begitu. Ayo. Juga ya, Kalau gitu- ada kemauan ya. Iya. Jadi masuk bapak, mau ke dalam kita? Iya, singgah kita dulu. Untuk apa ya pak? Bicara-bicara. Cakap-cakap lah kita dulu. Ayo, tarik. Ada kemauan. Ampun merah di genggamanku, pecah sudah dan membasahi bajuku. Ini rumah singgah. Iya, ini rumah singgah. Ini dibuat oleh sebuah yayasan. Oh, berarti ini rumah singgah
Berarti bisalah kawan hamba nih, anak buah hamba lai posan nih singgah nih, hamba titipkanlah di sini nih ya. Oh nggak bisa Bu, nggak. Karena yang bisa mengakses di sini adalah anak-anak pertama yang kita analisa yang medium risk. Medium risk itu anak jalanan yang tingkat resikonya menengah. Jadi dia punya orang tua, dia sekolah, tapi dia bekerja di jalanan. Nah itu bisa kita akses di sini. Terus untuk anak-anak yang punya resiko tinggi di jalanan. Terus ada yang namanya high risk, anak yang resiko tinggi. Apa ya guys? Jadi dia 24 jam hidupnya di jalanan, tidur, makan, kerja semuanya di jalanan, seperti itu. Itu yang boleh mengakses di sini dan Macam bekerja. si Gonggong. Macam Gonggong, ya. Macam si Gonggong ini lah ya, putus sekolah dia nih. Iya, yang putus sekolah. Gonggong tadi. Gonggong. Oh, Gonggong. Gonggong marga apa? Simbolon. Simbolon. Oh, mantap kali marga itu. Aduh, ada lagunya Eme Simbolon. Main lagu dah. Emeni Simbolon Dinana Lambok Malilu. Begitu. Oh, jadi begini ceritanya. Iya, gitulah Bunga. Jadi ini engkau jangan didari julu-julu. Jadi engkau nih kepingin kau sekolah? Pengen dong. Hah? Kepingin? Oh, jadi genlah ada juga pemilih hamba nih. Yang ada paket A, paket BC. Nanti hamba daftarkan kau. Hamba malu juga lah. Ada pula orang pula yayasan membentuk rumah sebesar ini. Hamba malu lah. Hamba kan. Bos. Ini juga bagus keleh ini bos. Iyalah. Malu kita nih, hamba sebagai orang kaya, sebagai orang beriman. Apa tadi terlihat aku bos? Rumah ini bos. Iyalah, ini akan hamba menciptakan Ini juga 10. ini mau keleh bos. 10 rumah singgah akan hamba ciptakan untuk masalah anak-anak nih ya. Engkau keleh nih. Jadi beginilah ceritanya. Malu juga kita nih. Ini ndak betul-betul dia sekolah. Ini ada Siali nih. Apa jabatan kau nih Siali sini? Staf. Jadi betul-betul mantap juga loh orang ini ya. Ini baru Medan. Cantik doa kawan, seorang malam susah. Aku masih seperti yang dulu. Begitu Ibu. Yang dulu Pak. Masuknya aku dari dulu senang bernyanyi. Karena aku asal melintas di mana-mana, banyak kali pengamen-pengamen itu menyanyi. Ada suaranya yang bagus tapi tak terkendalikan. Itu. Tapi ada 2 opsi tuh Pak. Kalau aku masih seperti. Maksudnya gimana? Ada juga. Aku masih seperti yang dulu. Masih seperti yang di rumah sakit jiwa itu Pak. Oh jangan Ibu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini bos saya Bu. Waalaikumsalam Bapak. Perkenalkan, Bapak Dr. Robert Valentino SPD. Oh iya. Kami Bapak. baru mengunjungi sekolah-sekolah. Saya asing. Aku kenal ini bos. Iyalah. Yang bos bawa. Yang punya Bima. Iyalah. Selamat Pak Valentino. Jadi, Bu, ini Ibu apa ini? Ibu apa tadi Bu? Bu Asih. Ibu Asih. Itu nama pendeknya Pak. Asih. Yang Iya, panjang? Asih. Panjangnya Asih. Asih, Asah, Asuh. Oh, Asih, Berarti Asah. Asah, Asih, Asuh digabung menjadi Asik. Jadi komunitas Ibu ada apa psikiater katanya? Iya gitu. Bukan Pak, psikologi. Wah. Apa namanya, saya kan dosen SDM, sumber daya manusia. Oh, ini. Jadi kaitannya ke psikologi juga. Jadi nggak saya kan Ibu. Dulu, Dia ini bos. sudah kena kartu merah tadi, makin ingat dulu dia nyanyi tadi. Bos, Biar- aku udah dari tadi jelas nunggu itu. bos di sini. Lama kali bos. Ya makanya saya mau Pak Robert nih keliling, banyak ndak disorot. Iya, udah bercakap-cakap panjang lebar sama aku. Ibu tinggal nunggu tingginya saja belum. Kami kelih tadi di SD Nasrani ya. Iya. Nasrani 1 di Esparman. Orang tuh ada tulis alus kasar nih. Kami sorot nih tadi. Iya. Sekarang masih ada itu tulis alus kasar tuh. Ya harusnya kalau dia kelas 1 SD masih dalam rangka latihan menulis. Kemudian dalam rangka berlatih berhitung. Seharusnya kita menggunakan jari tangan. Misalnya 3 tambah 3 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pesan dulu Pak. Ya. Sambil pesan sambil pesan. Nah, saya minta ini aja. Hot teh manis orde baru. Oh ya. Wah, ada pula hot
teh manis gede banget. Ya ini Pak. Ada nih. Oh. Hebat kali tempat Leudin ini. Tapi banyak. bukan hanya orde baru, Bos. Apa lagi? Itu coba baca, Bos. Ah, Masalah tentang rumah masalah kopi demokrasi. Demokrasi. Oh. Punya misi. Ada ini ya. Rumah kopi demokrasi punya misi. Iyalah. Ini dia. Suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Wah, luar Itu biasa. aku keleh pun ada Dalam situ. kali. Apa itu ada ubi, bohong katanya. Apa lagi itu? Siapapun tidak suka dibohongi. Demikian juga diri Anda. Makanya masalah tentang tulis menulis juga harus bagus, jangan berbohong. Ya, betul. Ambil pesan Dan apa seharusnya biasalah ya. tulisan itu juga Kopsus. seperti Apa saya bilang Obed tadi, terima kalau ya dari pesannya? press, ya. Udah. Ibu apa? Sudah, Pak. Udah ada. Engkau. Udah, biasa. Makanan. Apa tadi? Martabe. Martabe. Iya, di sini ada juga martabe kan, bukan hanya kopi kan? Kalau Ambon nggak usah makan. Kalau Pak Obed nih apa nih? Saya juga tak makan. Ubi aja, ubi. Ubi itu semboyannya, Pak. Oh. Ini ada mie ayam. Mie ayam. Ibu Ya, apa? Mie ayam. Tuh saya takut ambil yang bayang nih. Apa nih? Mie ayam. Mie ayam ini jenisnya apa nih? Dia aja makan mie ayam. Udah. Apa jenisnya mie ayam nih? Yang mie campur daging ayam. Oh iya, udah. Tadi tertarik aku sedikit. Terganggu Bapak itu bicara gara-gara banyak pesanan. Masalah tulis menulis tadi, Bapak macam mana? Ya, jadi kita masih mengajari murid kita untuk menulis di halus kasar, sehingga mereka memang benar bisa menulis. Kenapa? Karena kalau mereka tidak kita ajari menulis, nanti mungkin tulisannya pun tak terbaca. Nah, kemudian belajar berhitung. Memang ada cara-cara cepat, tapi itu tidak membangkitkan daya imajinasi. Kita tahu sekarang pendidikan terbaik itu di Finlandia. Mereka itu tidak ada pendidikan TK dan sebagainya, tapi mereka mulai SD itu pun umur 7 tahun. 7 tahun SD? Nah, karena ada tahapan-tahapan pendidikan anak ini mulai dari lahir sampai umur 12 tahun. Itu yang jangan kita langgar. Di Indonesia ada si Puat lagi. Umur 3 tahun si Puat apa? Puat apa, Bu? Puat. Apa apa jelas apa ya, betul? PAUD. Oh, PAUD. Itu selama itu merupakan kelompok bermain, itu saya pikir bagus. Selama itu kelompok bermain, itu bagus. Lebih pintar dia ya. Iya. Tapi kalau itu kelompok pembelajaran, saya pikir udah nggak pas. Kenapa? Nanti kita kehilangan tokoh orang-orang yang punya yang bisa mengembangkan otak kanan atau punya imajinasi. Salah satu contoh yang menemukan listrik itu siapa, Pak? Siapa? Siapa menurut Pak Wabed? Menemukan listrik. Siapa? Gak tahu, Glenn? Gak tahu Bapak itu? Tahu. Menemukan listrik siapa? Coba sebut Pak, siapa namanya? Coba, Pak. Coba sebut. Makanya saya Aku coba mana tahu berbeda. Iyalah. Bapak dulu. Orang kaget. Itu omong guruku, Bapak. Namanya adalah Thomas Alva Edison. Itu dia. Itu betul. Bang Thomas kan? Lain kau kan? Dan dia, Pak, Ngomong-ngomong lasak. dan dia waktu kelas 4 SD dikeluarkan dari sekolah. Di sekolah kan? Iya. Dia nggak bodoh. Iya. Oleh ibunya berhenti dia kerja, maka dia latih sendiri, diajarinya sendiri anaknya. Tanpa guru? Iya. Maknya saja gurunya? Iya. Terakhir ternyata dia bisa menjadi salah satu orang yang penting di dunia ini, yaitu listrik. Jadi dia punya imajinasi. Itu yang kita jangan hilangkan dari bangsa ini. Jadi menurut ibu itu dari segi kejiwaannya, psikologinya main ya? Jadi anak itu tidak bisa langsung dibebani dengan berbagai beban gitu, Pak. Anak itu harus dibuat senang dulu gitu, Pak. Oh, senang dulu. Kita kan kalau belajar itu harus senang dulu, Pak. Iyalah. Baru nangkep gitu kan. Gitu. Jadi jangan dibebani dengan, kalau dulu kan gimana tuh anak-anak guru-guru matematika kan kejam ya zaman kita dulu, Pak, ya kejam apa. Sekarang kita nggak bisa lagi seperti itu, Pak. Iya, inilah makanya dibuat dari PAUD. Itu tadi. Pendidikan. Ini kan untuk main-main kan. Sudah diajarkan untuk membaca sekarang kan. Umur 3 tahun apa cepat kali deh. Iya, itu dia lah dilemanya seperti itu. Sebenarnya bukan senang aja Pak Wabed. Cemana ndak senang orang tidak belajar, duit pun tak punya, sekolah pun bayar. Main itu. Iya, artinya ada tingkatan-tingkatan umur di mana bisa kita mengajari anak itu. Saya bilang tadi Finlandia umur 7 tahun orang baru SD. Iya. Ternyata mereka berhasil. Kalau ini lain Pak Wabed. 10 tahun di kandungan emaknya. Ini
Iya. Leposannya 10 tahun di kandungan emaknya. Lama kali keluar. Hah? Makanya sampai sekarang belum tumbuh-tumbuh rambutnya. Yang betul lah kau bercakap, Bos. Masa belum tumbuh-tumbuh rumputnya kau bilang tadi? Itu kan silap bercakap. Bunga, ikan kakap dari Inalum. Sambil cakap, ayo diminum. Iya. Mau kita minum dah. Jadi macam pengamen pula sekarang tak minumnya. Begini Ibu. Kami kan jalan sama bosku ini Ibu di daerah Padang Bulan. Itu simpang pos itu Bapak. Jadi ada itu anak-anak pengamen. Aku sangat-sangat sedih mendengar lagunya. Isi lagunya itu terkait dengan dia dia butuh perhatian, ingin sekolah tapi nggak sanggup. Mau sekolahnya tak bisa. Tak bisa. Cuman itu bisa sekolah. Jadi setelah kami ikuti dia, kami ajak, ternyata dia ada rumahnya besar. Besar. Kami pikir rumah dia. Rupanya ada yayasan untuk mengelola itu macam mana? Rumah singgah tuh, rumah singgah. Bagus. Ada, Pak, itu. Pengelola rumah singgah, mari kita bantu bersama. Mungkin dalam bentuk apa kemampuan kita, pelatihan SDM atau apa saja. Karena bagaimanapun mereka anak-anak kita, sehingga suatu saat mereka menjadi orang yang berguna. Tapi kalau mereka tidak kita latih apapun, nanti mereka pasti menjadi penyakit buat bangsa ini. Skillnya. Jadi beban buat bangsa ini. Ibarat macam virus juga itu ya? Ya artinya dia mau kerja apa nanti. Tapi kalau kita latih misalnya keterampilan seperti memperbaiki handphone, kan nggak terlalu sulit itu. Misalnya bawa mobil, supir dan macam-macam lah. Dari segi skillnya ya, Keterampilan ya. Keterampilannya. Tapi dalam agak kuat bercakap, gua dengar hamba nih. Dalam diri manusia itu kan ada namanya kompetensi itu Pak ya. Kompetensi. Ada apanya? Kompetensi itu kemampuan itu Pak, kemampuan. Tapi kadang-kadang kalau kita orang awam kan kemampuan itu cuma skill ya, knowledge itu aja. Knowledge itu tahu? Apa itu? Tahu nggak? Sejenis makhluk halus. Bukan, sakit perut. Oh, itu mulus ya, bukan. Mulus. Jadi dia itu kalau skill itu adalah keterampilan ya Pak. Kemudian knowledge itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, jadi di diri seseorang itu harus ada skill, knowledge, dan satu lagi yang paling penting, yang tidak kelihatan, itu nggak kelihatan. Duit tak kelihatan. Bukan. Duit attitude, tak kelihatan. Attitude, sikap dan kepribadian. Perilaku. Attitude. Ya kan? Attitude. Itu tidak jarang dimiliki orang itu sekarang. Ya, itu langka sekali Pak. Itu langka. Nah, kadang-kadang kita orang awam ini melihatnya dari segi dia pintar. Kami lo orang awam nih. Iya kan, intelijensinya bagus, skillnya bagus, knowledge-nya bagus, tapi attitude-nya jatuh gitu kan. Artinya itu bisa terjadi kecelakaan karir kalau dia pun berkarir. Bisa. Kenapa? Attitude itu apa? Integritas di sana, kreativitas, kemudian daya juang, ya kan, hasrat untuk berprestasi, leadership. Iya. Semua jadi, ada di situ. Ada pemerintah memperhatikan apa yang Bu kata tadi itu. Attitude ini, pendidikan ini ada di perhatian pemerintah nih. Ya, apa duka? Ada lah Pak. Di Bima dipelajari di Bima itu Bos. Ada Pak. Di Bima. Di bimbingan Pak. Masalah attitude. Iya. Ya, kalau anak saya pun di Bima juga Pak ini. Yang saya ajari adalah kok nggak salah saya Pak Robert ini amba yang bina dulu. Ya. Tapi Pak Robert lupa ya. Pak Robert tinggal meneruskan. Iya, betul. Iya Pak. Iya, sama jangan sekolah. Jangan lupa sama pembina Pak. Iya. Cuman sedang hamba dibinasakan, nggak jelas. Tunggu dengar dulu masalah kayak mana itu, masalah pendidikan di Bima. Itulah, gimana? Kalau di Bima tentu itu kita pentingkan untuk guru-guru kita. Sementara untuk ke siswa, apa tujuan mereka bimbingan? Tentu tujuan mereka bimbingan ada yang menghadapi UN, ada yang menghadapi ujian CPNS, Bintara, ada yang menghadapi ujian semester dan sebagainya. Ya kita mengajari apa yang mereka butuhkan, maka mereka bimbingan. Ada nggak bimbingan menghadapi mertua yang kejam? Ya, itu sama ibu ini, psikolog itu. Sekali-sekali buat itu Pak. Ya, jadi itulah. Jadi artinya kita tidak mengajari di luar itu. Nah, makanya visi kita adalah membuat pelajar lebih cerdas dan terampil dalam rangka menghadapi ujian. Jadi kompetensi itu kan satu kesatuan ya Pak, bukan cuma skill dan knowledge-nya aja, tapi attitude-nya, daya juangnya anak-anak itu, artinya dimotivasi. Berarti kalau attitude nih, misalnya kita nih ndak jumpa, ndak ke kantor. Iya Bapak. Kalau pakaian apa nih celana puntung, walaupun kita hebat,
tak dia ke orang tak etika ian tuh. Iya, Itu kita termasuk sesuaikan. Kita sesuaikan. Tak cocok itu kan? Iya, kita sesuaikan Bapak dengan tempatnya. Itu namanya adaptasi. Adaptasi ya kan? attitude. Adaptasi. Udah tuh lagi apalah kita nih ya, bakat nih macam ini anggota hamba nih, anak buah hamba nih. Ini bakatnya kameramen. Ya kan? Sama dengan itu, saudara saya kandung, si Dulur. Itu Alianto juga Kameramen. Tapi dia mengilu sama saya. Kenapa? Aku udah lama profesi kameramen. Silahkan aku berjemur di panas kalian enak katanya. Jadi inilah ditekuninya. Ditekuni anggota hamba nih, makanya hamba kasih dia nih biaya dia 20 juta sebulan. Betul. Karena hamba tahu dia skill. Betul kan? Betul. Aduh, gimana jadinya tuh ya kan? Jadi kalau anak jalanan tuh ada bakat-bakatnya, ada misalnya bakat apa penyanyi, Bisa. ada bakat untuk apa namanya Macam lah bakatnya Pak. Pak Ya, Robert kan? ini pun ada itu kan, ada Pak Robert Jadi, semua tuh mungkin kegiatan untuk musik semuanya ada. Ada, Ya, Pak, kita latih lah seharusnya. Kita latih. Jadi sebenarnya Mungkin kita awalnya kita deteksi dulu lah. Pak, punya ya. dinas sosial, kerjasama dengan psikolog. Jadi artinya bagaimana merubah mereka menjadi tidak punya kompetensi menjadi punya kompetensi dan bisa menghasilkan. Sehingga kita tidak mengasih uang tapi mengasih pancing. Kenapa? Pendidikanlah satu-satunya yang bisa merubah nasib orang. Wawasan berpikir itulah dia. Makanya ada pepatah dulu. Kalau masyarakat California kita pindahkan ke Medan. Masyarakat Medan kita pindahkan ke California. 3 tahun kemudian Medan ini jadi California. California jadi Medan. Oh, bisa berubah begitu? Oh iya. Gara-gara pendidikan. Ya, masyarakat lah. Oh, masyarakat Yang menentukan jadi apa kota ini. Sangat menentukan. Makanya sebenarnya membangun kota ini gampang. Saya baca nonton di TV, apa kata Pak Jokowi? Ya. Kita tanya aja masyarakat ini apa yang dibutuhkannya. Jangan kita pula berpikir itu katanya. Selesai. Ya, California pun ada di Medan. Karena katanya masyarakat itu yang paling perlu kota ini. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak sulit sebenarnya. Menanggapi Pak Robert tadi, Pak Robert kan sangat interest ya sama Pak Jokowi ya. Saya kira Pak Jokowi itu adalah suatu sosok yang dia menang di attitude tadi. Iya. Soft skill, Pak. Jokowi itu apa tuh soft skill apa? Soft skill itu. Soft skill. Itu maksudnya tuh. Tanya, Bos. Soft itu apa soft? Sop itu lembut. Berarti orang yang sopan santun, tahu mengerti watak manusia, pendekatan itu deh. Saling menghargai. Ya kan, kalau kompetensi itu kan ada hard kompetensi, ada yang kelihatan gitu. Kalau hard kompetensi itu kelihatan. Paduka Robert nih, pantauan Paduka Robert ini kan 2014 nih, apa 2013 ya? Pilkada kan 2013 nih. Ini calon-calon gubernur nih, ada yang kira-kira punya attitude seperti itu untuk ke masyarakat. Ada. Kakak ini kita tanya. Gini ya. Jangan mengelak Paduka. Pada dasarnya ya, pada dasarnya kita ini diciptakan kan sempurna gitu kan. Kita sempurna. ini paling sempurna. Betul. Manusia itu paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan yang ada lain. Rambut, ada tangan. Yang paling ini adalah kita punya kemampuan berpikir. IQ gitu. Sempurna. Tuhan itu memberikan 100% jebret gitu. Enggak apa namanya enggak kredit, kontan. Jebret dia kasih kita waktu kita lahir 100% itu dia kasih. Sudah punya kelengkapan. Sempurna. Ya kan sempurna pemikiran. Cuma kadang-kadang kitanya aja yang tidak menggunakan potensi yang diberikan itu, tidak menggunakan itu dengan sebaik-baiknya seperti itu. Tak berbakat main bola. Sebenarnya pada dasarnya kita itu punya yang seperti Bapak bilang kan calon gubernur apa punya attitude. Setiap ini kan setiap manusia itu punya potensi baik dan punya potensi. Cuman tidak tahu dia tuh potensi ada dalam dirinya. Iya, kurang menggali, kurang di UMI siapa saya, kurang ngaca gitu Pak. Kurang ngaca. Macam hamba lah, hidung hamba kan dimancung. Masa pula hamba nih mau jadi peran-peran tak bagus. Hamba nih kan pantasnya menjadi aktor Hollywood, kan? Seperti mengaca lah. Bukan. Itu bos. Macam engkau lah. Engkau rambut engkau botak. Masa engkau mau jadi anak muda untuk mengepek-ngepek cewek itu?
Itu kan yang rambut pirang, Bang tidak? Ya kan? Tergantung bagaimana kita cara membawakannya, Bos. bukan. Iyalah. Ada lagi Begitu skill juga itu. tentang situasi pendidikan ini. Sebagus mana barangkali pendidikan, betul nggak Pak Romen? Iya. Dibuat kalau yang membawakannya tidak bagus, hancur, Bos. Gimana? Jadi dana pendidikan itu kan banyak, ada katanya bos ya. Dana bos. Apa bos lu? Dana bos. Apa tuh? Itu biaya operasional sekolah. Jadi sebenarnya dengan dana bos, prinsipnya jangan sampai ada orang yang tidak bersekolah. Tapi bukan berarti pendidikan itu tidak bayar. Pendidikan itu juga ada komponen-komponen biaya. Iya. Tapi yang paling menyedihkan bahwa ada orang yang tidak mampu tidak bersekolah, itu yang nggak boleh. Dia tidak mampu tapi tak sekolah. Tak mampu dia bersekolah lah. Harusnya kalau orang tak mampu dengan dana bos ini bukan hanya sekali lagi, bukan hanya uang sekolah. Sepatunya pun dibeli. Bajunya pun dibeli, bukunya pun dibeli. Kalau dia tidak punya ongkos, belikan sepeda. Ongkos pun dikasih. Sepeda. Iya, tapi itu milik sekolah. Kalau dia nanti tamat harus dibalikkan ke sekolah, inventaris namanya. Jadi salah kalau orang bilang dana bos itu untuk dibagi-bagi sama murid, bagi rata. Salah itu. Kedua, ada orang yang tak mampu kita keluarkan. Saya bilang kalau ada dengan dana bos, kalau ada orang tak mampu dikeluarkan dari sekolah itu, saya bilang tangkap aja kepala sekolahnya. Iyalah. Kali pemikiran. Nggak boleh Bapak tuh. Valentino nih. Iya. Ini bosku ini Bapak Valentino, orang kaya, kepala sekolah Darul Aman. Dengar kabar anak muridnya itu uang sekolah tadi kutipnya. Betul. Dalam cerita ini tak ada sebenarnya punya begitu. Ya. Oh ya, ampun ini enggak. Kau ini ada aja. Tapi orang kaya, Bos. Ya ampun ini nak menanya pendidikan sudah kau lampaui. Yang paling penting, Semana yang kau? paling penting kita salut nengok bapak ini. Enggak, Cuman jangan sampai ada orang yang tidak mampu, dia keluarkan dari sekolahnya, itu nggak boleh. Lagi ceritanya nih. Ampun ini bukan kepala sekolah, cuman kau Tapi nih. usaha bos ada pimpinan bos. Iyalah. Maksud saya bang, bagus itu. Yang penting jangan ada orang yang tidak mampu, tidak bersekolah. Kalau dia misalnya perlu beli buku, dana bos belikan buku. Nggak ada uangnya untuk ongkos, belikan sepeda. Tapi itu inventaris sekolah. Nanti tamat dia balik lagi. Seperti di kampung Omang Boruku dapat dana bos, tahu-tahu besok udah bawa mobil baru dia. Itu mungkin Engkau ada tidak uangnya. memiliki Tak kemarin. tahu lah tapi jelas begitu turun dana bos lah aku tuduh dia. Engkau tak dari memiliki itu. kemarin kan? Tak memiliki kan? Aku nengok lurus masih bos. Kalau bapak ini pasti nggak, saya tahu kali sekolahnya. Iya. Jadi begini ceritanya, kalau gubernur ini nanti, calon gubernur tuh, ada visinya misinya nih, kalau bisa sekolah tuh gratis, tapi mutunya bagus, ada itu, bisa kira-kira. Iya, saya pikir kan kita nggak usah lagi mendidik masyarakat kita ini untuk latihan baca nulis. Pertama kali kan Belanda membuat sekolah itu kan proti etis itu kan supaya jangan dibawa pegawai-pegawai itu dari Belanda, ongkosnya terlalu mahal. Maka dididiklah kita baca menulis. Saya pikir pendidikan kita harus pendidikan yang mencerdaskan lah. Itu lebih bagus saya pikir. Jadi awalnya ya soft skillnya dulu yang dibangun. Ketika kita sudah punya daya juang yang tinggi, anak-anak itu punya motivasi yang tinggi, daya juang, hasratnya untuk berprestasi tinggi, ya kan, hasratnya belajar yang tinggi, itu integritasnya tinggi, dia kalau yang skill itu kan sesuatu yang bisa dipelajari dengan gampang. Gampang lah itu, ya kan. Nggak bisa ngetik komputer seminggu, Pak. Seminggu udah bisa akses Tapi internet, begini Pak. Pak Duke, hamba dengar nih dari pemilih-pemilih hamba nih, katanya ada pula sekarang nih rencana pemerintahan nih, orang dinas pendidikan katanya, apa Kementerian Pendidikan, katanya ini bukan hamba pintar, hamba dengar kata orang nih. Kayak mana dibilangnya bos? Dibilang orang tuh pelajaran bahasa Inggris mau ditiadakan, cemana nih? Betul itu? Bahasa Indonesia bos? Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris iya bahasa Inggris. Di SD. Di SD. Hamba kurang jelas sekali itu. Memang tidak ada di kurikulum kita pembelajaran bahasa Inggris. Itu hanya merupakan tambahan. Dia belajar bahasa Inggris mulai di SMP dan udah tepat sekarang. Artinya pelajaran itu menjurus ke conversation. Artinya kalau dia tamat SMA putus sekolah, sudah ada gunanya pembelajaran bahasa Inggris itu, yaitu conversation, cakap bahasa Inggris. Tapi kalau hanya belajar grammar, tamat SMA dia putus, nggak ada gunanya grammar itu sama dia. Hilang dia. Jadi udah, kalau program pemerintah di pendidikan saya pikir sudah pas, cuman masalah bagaimana melaksanakannya. Aplikasinya kata orang. Aplikasinya. Tergantung orang-orangnya juga itu, Pak. Jadi Pak Duke cantik. Pak Duke cantik. Pak Duke apa nama? Hamba pun lupa. Apa? Tapi tadi Asih. Iya. Detailnya kan ada.
Kalau Tadi Pak nggak tahu bos disebutkan apa? Nggak tahu. Enggak tahu. Apa tadi? Segitu karena biar enak anu cakap. Ya, saya bisikan sama dia. Register manajemen saya jurusan HRM, sumber daya manusia. Jurusan Manchester United. Manajemen. Oh, manajemen. Bos. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Jadi kalau masalah berhitung nih, itu masih perlu juga tuh. Hitung-hitung tuh. Hitung-hitung gimana Pak? Kalau anak-anak sekolah sekarang nih, boleh nih untuk berhitung. Ada kata Paduka tadi nih, apa nih? Berhitung. Boleh. Pandai berhitung. Ya harus diajari berhitung. Secara logika dulu, sehingga jalan ininya. Misalnya kan 4 buah mangga, dimakan 2 tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Ini 2, 1, 2. Maka 1, 2, 3, 4 kurangi 3, 2 hasilnya. Jangan kita ajari dengan cara cepat. Kenapa? Nanti mereka kehilangan logika. Ada lagi gini ya, berhitung itu ya. Misalnya saya punya apel 5. Iya. Laiposan minta 2. Ya, Sisanya berapa Pak? Sisanya ya ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Diminta laiposan 2, kurangi 2. Berarti 4, 3. Oh, 3. 5, tetap 5. 5? 5. Main tuh. Saya nggak kasih. Saya nggak kasih. Oh, ditambahin lagi. Saya minta. Saya minta. Tetap 5 ya, bos. Maya, aku kurang nyambung nggak maksudnya? Untuk SMP. Kurang nyambung, Maya maksudnya? Itu matematika itu Ya namanya. ulang alek lah, nyambung nih. Jelaskan Mel. Saya punya apel 5. Apel, tunggu. Apel 1, 2, 3, 4, 5. 5. Laiposan minta 2. 2. Kasih 2. Ambil 2. Dikasihnya. 3. Sisanya berapa? 3. Tapi yang diminta, saya belum kasih. Oh iyalah betul lah. Bos, kali ini dia kena bos. Lebih bongak ibu itu. Lebih bongak dari si Dinokoh-nokoh bongak ibu ya. nih gitu ya. Kalah kita bos. Iya. 5 apel. 5 apel. Enggak dikasihnya Minta 2. Minta. Tak dikasih. Tak dikasih. Tak 5. Tak 5 lah. Lebih bongak. Itu bukan bongkar Pak. Jadi di dunia pendidikan itu begitu Pak. Saya mengajarkan sesuatu kepada anak-anak itu biar senang dulu gitu. Jadi saya pakai otak kanan, otak kiri gitu. Kalau biasanya guru kan otak kiri aja Pak, ya rumus apa gitu. Tepat sekali. Jadi kalau saya main-main humor, ada humor-humornya. Gelatik, burung gelatik. Burung gelatik dari Slemak. Ibu nih cantik, memang cantik. Udah cantik pandai pula berbongak. Luar biasa. Ya kan? Jadi beginilah kami ndak berangkat dulu nih. Apalah kepada Paduka yang berdua nih. Untuk yang pertama dengan Paduka nih lah apa kesimpulan dipandang dari psikologis tentang pendidikan nih. Maya lah nih. Kesimpulannya nih. Pendidikan. Bos, ini kurekam. Iya, kamu sokot. Kalau saya mengatasi anak-anak anak-anak jalanan, kan ceritanya anak jalanan kan. Ya kita deteksi dulu lah ya, kita latar belakangnya itu mereka kenapa. Kadang-kadang kan ada Pak juga yang kan dari latar belakang orang yang punya dia pengen aja gitu. Iya ada juga gitu kan. Jadi kita cari dulu core-nya gitu. Tahu core itu apa? Core itu apa itu? Intinya, inti masalahnya apa? Kenapa dia akhirnya menjadi anak jalanan? Kalau memang dia dari memang yang tidak punya, ya kita angkat seperti itu. Kemudian kita konseling dulu, gimana mengatasi kesulitannya apa kesulitannya. Tapi intinya adalah human touch, sentuhan kemanusiaan. Manusianya ya. Kemanusiaan. Jadi anak-anak jalanan itu dirangkul, ya dikonseling, kemudian dimonitor tentunya gitu kan. Kemudian kita lihat dulu dia seperti apa, attitude-nya tadi, bakatnya tadi di mana gitu kan. Potensinya yang tadi. Kemudian kita tanamkan motivasi gitu. Karena dia kan sudah kehilangan ini, hak anak itu udah hilang sama dia. Dizalimi. Hak anak kan mestinya mendapatkan sandang pangan perumahan, pendidikan, itu dia sudah tidak ada gitu kan. Jadi tentunya mentalnya kan sudah jatuh. Jadi kita dari segi sudut itu dulu, kita ini kan dari sudut mentalnya, soft skillnya. Yang penting kita ini kan adalah integritasnya dulu, ya kan. Kemudian daya juangnya, hasrat berprestasinya. Kalau semua itu udah ada, skill, knowledge adalah sesuatu yang bisa dipelajari dengan cepat. Nanti kita lanjutkan lagi Bu ya, Paduka ya. Nanti lanjutkan lagi ke sana. Jadi itu kan tentang psikologisnya.
Tentang pendidikannya ini macam mana menurut Paduka Robert? Saya pikir kewajiban kita bersama sehingga mereka tidak menjadi beban. Apalagi Undang-Undang Dasar kita menyatakan anak-anak terlantar itu semua ditanggung oleh negara. Jadi ini harus negara. Itulah yang perlu saya sampaikan. Marilah kita lakukan pendidikan-pendidikan dengan memakai hati nurani dan keperluan mereka, bukan keperluan kita. Sehingga kita melihat bangsa ini 10 tahun, 20 tahun ke depan menjadi bangsa yang memberi harapan kepada anak cucu kita. Insya Allah. Iya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan salam sejahtera. Jadi beginilah Paduka ya berdua nih. Yang jelas Paduka berdua nih kan bagian purut-purut si jeruk purut dari Siantar. Aku jawab, bos. Paduka berdua nih Tak dijemput. Pulang pun tak usah diantar. Iyalah. Karena kami perlu juga diperhatikan. Iya, karena kami pun kurang sejahtera juga. Jadi gitulah Paduka ya. Izin ya. Izin Paduka ya.